Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan keturunannya serta kita umatnya yang insyaallah akan istiqamah dengan risalahnya hingga mati dalam keadaan beragama Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan ajaban li amril muslim, ajaban li amril mukmin, bukan muslim. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Karena urusan seorang mukmin itu selalu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak pernah akan terjadi kecuali pada orang yang benar-benar beriman. Idza asabathu sarrahu syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapat peristiwa yang menyenangkan, dia bersyukur, maka syukurnya itu baik bagi dia. Wa in asabathu darrahu sabara fakana khairan lah. Dan jika ia ditimpa perkara-perkara yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Maka bersabar itu juga baik untuknya. Ini barangkali topik yang akan kita bahas sudah sering diangkat. Ya, mari kita coba lihat dari perspektif yang lain. Jadi sabar dan syukur ini adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Dan dengan sabar dan syukurnya itulah dia senantiasa mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu nggak ada yang nggak baik. Jadi orang kaya baik, ya, asal dia beriman. Jadi orang miskin baik, asal beriman. Tapi kaya kafir itu nggak baik. Miskin kafir tambah nggak baik. Ya bisa maling biasanya tuh udah miskin kafir biasanya jadi maling, jadi penjahat gitu kan. Nah, kita maunya yang mana? Biasanya orang akan memilih kaya beriman gitu kan. Padahal kalau kita melihat hadis lain di antara diriwayatkan oleh Imam Ahmad gitu kan, ketika Nabi bercerita tentang perjalanan pulang dari Isra Mi'raj. Nah, Nabi mengatakan apa? Saya menengok ke surga dan melihat apa-apa yang belum pernah dilihat orang lain. Kebanyakan penghuninya siapa? Siapa penghuninya? Orang miskin. Orang miskin. Nah, jadi orang miskin itu kelihatannya lebih favorit gitu masuk surga, ya, asal dia beriman, miskin beriman gitu loh, ya. Kemudian kata Nabi, saya juga menengok ke neraka, itu saya belum pernah lihat siksaan sedahsyat itu. Dan kebanyakan isinya apa? Perempuan. Gitu. Nah yang miskin itu nggak ditanya, ya miskin masuk surga ditanya oleh para sahabat, tapi ditanya ya Rasulullah, kenapa kok banyak wanita masuk neraka? Apakah mereka itu kafir kepada Allah? Kata Nabi bukan. Mereka masuk neraka itu karena kufur nikmat, khususnya kepada suami. Nah ini hati-hati ya, gitu ya. Suami juga jangan membuat istrinya kufur nikmat. Ya, dan istri juga hati-hati jangan sampai suka membangkang, ya, durhaka kepada suami. Tapi yang poin yang ingin saya katakan adalah orang miskin mukmin itu lebih banyak masuk surga daripada orang kaya duluannya ya. Jadi sebagian ulama itu mengatakan kenapa orang kaya ini belakangan masuk surga. Kenapa? Hisabnya itu panjang begitu loh. Jadi mobilnya dihisap gitu kan, nanti punya mobil tuh ya, Pak Jaya punya Innova itu dihisap gitu. Dari mana sih duit beli Innova itu? Ya, duit dari Innova beli Innova itu dari mana? Apa selesai? Belum. Duitnya dari mana, Innovanya dipakai untuk apa? Beli Fortuner juga gitu. Duit Fortunernya dari mana, terus mobil Fortunernya digunakan untuk apa? Gitu kan.
Yang punya sepeda butut sama, ya, tapi kira-kira itu nggak panjang itu hisapnya. Ini dapat sepeda dari mana ya, dikasih tetangga, udah selesai hisapnya itu. Dipakai untuk apa ya? Ke pasar sama ke masjid, selesai. Hisapnya itu kalau sepeda, ya kan? Tapi kalau tadi Fortuner, Pajero, expander misalnya, ditanya, duitnya dari mana? Kamu cuma guru SD, kok beli expander misalnya? Panjang itu ceritanya. Nah, hisapnya panjang. Ya, setelah itu baru ditanya, ini expandernya dibawa kemana? Dibawa ke masjid, ke pasar, atau untuk tempat-tempat maksiat? Nah, itu akan ditanya. Nah, itu diantara penjelasan para ulama kenapa orang miskin itu lebih cepat masuk surganya. Maksudnya duluan. Ya, orang miskin beriman duluan masuk surga, orang kaya beriman masuk surga juga. Tapi belakangan dikit gitu karena hisapnya banyak. Nah, jadi kita bisa memilih sebenarnya, ya. Dengan kondisi apapun, kalau kita itu mau bersabar dan mau bersyukur, insya Allah kita akan semua akan bertemu di surga. Amin. Ya. Nah, ada ayat yang tadi sempat saya baca di rakaat kedua, kalau nggak telat. Gitu ya. Dalam surat At-Tin, ini suratnya pendek, ya, pendek ayatnya itu. Kalau nggak salah 5 ayat aja kan. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakim. 8 ternyata ayatnya. Ya. Nah, saya ingin menerangkan tentang 4 ayat pertama. Allah itu bersumpah menyebut 3 tempat. Kalau Allah bersumpah, itu yang berita berikutnya itu berita besar. Pertama disebut apa? Buah tin dan buah zaitun. Ya, kalau sudah pernah ke Makkah, umroh paling tidak atau haji, itu tahu rasanya buah tin seperti apa, buah zaitun seperti apa. Dua buah. Maksudnya jenis buah tin dan zaitun ini paling banyak tumbuh di Syam dan paling banyak di Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis itu Palestina sekarang. Ya, walaupun di Google udah dihapus gitu. Dari Palestina di Google itu nggak dapat di mapnya itu. Yang pertama Allah sebut adalah tentang Baitul Maqdis. Kemudian Bukit Sinai, wa Turi Sinin, ya, atau Bukit Tursina, gitu. Kenapa disebut? Kata para ulama, yang pertama ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa menerima Taurat. Disebutkan karena kemuliaan tempat tersebut. Kemudian yang disebutkan ketiga adalah wa hadzal baladil amin, itu adalah kota Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan menyebutkan 3 tempat yang mulia ini. Kemudian baru Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu manusia. Jadi kita yang hadir ini, ya, sepanjang dia manusia, itu adalah sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan. Makhluk yang paling baik ciptaannya itu manusia. Jadi mau yang badannya gemuk, itu paling baik. Sebaik-baik makhluk, ya, sebaik-baik bentuk. Muka kita itu. Makanya ya namanya jin, itu yang paling sakti itu. Jin tuh, kalau paling sakti itu kalau bisa menyerupai manusia, ya kan? Tuh yang sudah paling tinggi itu makomnya itu, jin jahat. Kalau yang rendah-rendah itu dalam hadis dikatakan jadi apa? Jadi ular, itu kan? Jadi anjing, gitu kan? Bahkan dalam film kartun pun, pernah nonton Inuyasha? Ada yang pernah? Pernah? Tahu Inuyasha? Saya suka dulu nonton Inuyasha. Kalau yang ketawa pasti pernah. Inu itu bahasa Jepang artinya anjing. Ya, jadi Inuyasha ini siluman anjing. Dia ini perpaduan antara siluman anjing dengan manusia. Bapaknya siluman anjing, jin anjing, ibunya manusia. Ini nggak ada hubungannya dengan hadis. Maksud saya begini. Jadi ketika jin anjing yang bapaknya Inuyasha itu kawin dengan manusia, ini dia berwujud manusia. Ya, lalu dia punya saudara yang
bapak ibunya sama-sama siluman anjing semua. Namanya Sesamaru. Sesamaru namanya cakep kalau lagi jadi manusia. Tapi giliran dia ketemu dengan ibunya di alam mereka, ya udah kayak siluman anjing. Ya tau lah siluman seperti apa anjing. Ya kira-kira ya hantu dalam versi yang biasa kita lihat, kemudian digabungkan mukanya kayak anjing ya. Kayak gitulah ketika mereka bertemu sesama siluman anjing. Nah, kenapa dia bisa kawin dengan manusia dalam cerita itu? Ya walaupun itu mustahil. Yang jelas dia berbentuk manusia. Gitu. Inuyasha itu sempurna ketika dia dalam keadaan berbentuk manusia. Jin itu paling sakti, paling jago kalau bisa menyerupai manusia. Kalau enggak, dia berupa binatang saja bisanya. Nah, itu menunjukkan, ya walaupun mungkin orang nggak percaya itu tentang penciptaan, mereka percayanya reinkarnasi. Sama dengan sebagian orang Cina yang menganut Buddha itu, mereka selalu mengatakan, ya dalam berbagai film maupun komiknya, dulu saya paling suka tuh nonton komik yang dunia Kang Ao itu loh. Ya. Nah itu dia selalu mengatakan akan kubalas kebaikanmu pada kehidupan selanjutnya. Kan gitu. Dia akan mengalami reinkarnasi. Tapi dalam Islam nggak ada. Pokoknya kalau di akhirat nanti kalau kamu beriman masuk surga, yang nggak beriman masuk neraka. Gitu. Nah kita kembali kepada masalah syukur. Ya, kita bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Itu Allah yang nyatakan. Jangan pernah ada kita ini merasa kekurangan secara fisik begitu loh. Karena itu termasuk kufur nikmat. Belum tentu kalau kita itu yang menurut kita baik. Ya, kayak sekarang nih badan saya sama Ustaz Aziz samalah kurang lebih gitu kan. Apakah kalau lebih tinggi sedikit itu akan lebih cantik, lebih cakep? Belum tentu. Ya, belum tentu. Anda tahu nggak? Ini saya tidak mendiskriminasikan orang yang lebih tinggi dari saya atau sentimen. Tidak. Orang yang badannya lebih tinggi itu ternyata makin tua itu lebih cepat rapuh yang tinggi daripada yang rendah. Percaya nggak? ya, monggo ya. Jadi yang tinggi itu rapuhnya lebih cepat daripada yang rendah. Yang rendah itu stabil gitu loh. Bahkan lebih agak muda orang yang kecil daripada orang yang tinggi. Itu dari segi penampilan, fisik juga gitu, ya. Jadi jangan dibayangkan kita kemudian melihat karena suka melihat nonton bola gitu kan, wah favoritnya Ronaldo, misalnya CR7 gitu kan, Cristiano Ronaldo, wah pengen punya badan 1,8. Nanti kan di surga nanti kita 30 hasta, 60 atau 30 statis dalam hadis Bukhari itu. Manusia itu rasanya 30 hasta, 60 hasta. Awalnya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan 60 hasta. Satu hasta itu sekitar 30 cm. Kalau 60 berapa? 18 meter tingginya. 18 meter nyangkut di situ. 4 meter ya nyangkut ini. Ya kan? Ya kita diciptakan itu Allah menciptakan segala sesuatu itu bimikdar gitu ya. Allah katakan ya. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran yang pas. Jadi saya itu Allah sudah ciptakan ukuran segini. Ya, Pak Jaya misalnya diukur segitu, ternyata anaknya lebih besar gitu kan. Itu Allah sudah takarnya pas gitu loh. Saya punya saudara lebih tinggi dari hampir segede ini. Kok kenapa bukan saya yang seperti itu? Nanti istri saya pasti lain lagi gitu kalau istrinya ini seperti itu. Jadi saya diciptakan dengan ukuran yang pas, sehingga saya punya istri yang juga pas gitu menurut ukuran saya. Allah ciptakan kita tuh ukuran kita pas. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika kita mencoba mengubah sesuatu yang Allah ciptakan karena kita kufur nikmat atau tidak bersyukur, maka akan muncul masalah. Ya, saya kasih cerita. Ini cerita beneran, walaupun dapatnya di YouTube. Ada perempuan Korea, tahu orang Korea, penggemar K-pop, tahu semua gitu kan. Kelihatan cantik-cantik tuh perempuan Korea, putih, mancung, langsing, pokoknya everything is okay untuk body gitu kan. Karena cantik, walhasil menikahlah dia dengan seorang miliarder yang perempuan. Singkat cerita, punya anak, ibunya putih, langsing, mancung.
bibir seksi. Tahu bibir seksi kayak apa? Nah, keluar anaknya coklat. Coklat. Udah gitu pesek pula. Coklat pesek, bibirnya tebal. Yang laki-laki gak percaya, uji DNA, bersih. Itu benar DNA dari bapak dan ibunya. Tanya sama istrinya, kenapa itu terjadi? Kata istrinya apa? Yaitu muka saya sebelum saya operasi plastik. Coba. Apa berhenti sampai di situ? Belum. Hari itu juga dia ceraikan istrinya. Enak nggak? Nah, enak kan? Coba kalau dia ketemu orang Indonesia kayak saya dengan muka seperti bagi kita kan oke saja lah, udah dapat istri seperti itu, selesai, gitu kan? Punya anak mau kayak apapun kita tidak pernah permasalahkan. Jadi upaya mengubah-ubah ciptaan Allah itu termasuk perkara yang diharamkan, termasuk tanda orang itu kufur nikmat. Ya, Anda tahu mega bintang Michael Jackson pernah banding foto masa muda sampai meninggalnya? Tahu anaknya seperti apa? Anaknya seperti apa? Ya kayak kita ini lebih hitam dikit gitu kan? Ya, tetap aja keriting gitu kan? Tetap keriting, tetap hitam, tetap dengan ya muka khas negroid lah. Tidak menjadikan anaknya itu menjadi orang yang seperti bapaknya, yang tinggi, putih, mancung, langsing gitu kan? Tidak gitu. Nah, jadi itu bentuk-bentuk kufur nikmat. Ya, kita tidak berbicara masalah apa tentang individu, tidak. Tetapi ini contoh yang gampang dicari begitu. Karena kufur nikmat inilah yang jadi masalah. Tidak bersyukur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyandingkan kata kufur dengan syukur. Pertama, misalnya dalam surat Ibrahim ayat 14, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan kalau kalian bersyukur pasti aku tambah nikmat itu. Dan kalau kalian kufur pada nikmat itu sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi yang menjadikan kita berbahagia itu kan sebenarnya syukur itu. Kita ini kan kebalik. Kalau bahagia bersyukur gitu. Yang benar itu bersyukur membuat kamu bahagia. Coba aja dibalik. Apa-apa tuh syukuri dulu. Ya, syukuri aja dulu. Itu maka Allah akan tambah kenikmatan itu berupa kebahagiaan dan berupa pahala. Orang yang selalu bersyukur itu nggak pernah sakit hati melihat keberhasilan orang, nggak pernah iri, nggak pernah dengki, karena dia selalu bersyukur. Ya, lihat orang body kencang, ya mending lah masih sama-sama punya tangan, punya kaki, sama-sama lengkapnya, gitu kan? Kadang kita kan maunya lihat badan orang tegap, tinggi, besar, begitu. Ya, apa iya dia sehat? Pernah ngeliat orang tuh, itu binaragawan tinggi, besar, kasih makan cabai satu mencret 4 hari dia. Kita makan sambal semangkok kadang-kadang kuat. Ya belum tentu dia kuat gitu loh. Itu kan Allah sudah memberikan kenikmatan yang memang berbeda. Jangan iri ya. Jangan iri pada kenikmatan masing-masing itu. Allah sudah mengukur kenikmatan itu. Kalau kita paksakan mengambil itu, nggak cocok. Ya, baju orang itu belum tentu cocok dengan badan kita. Syukuri yang kita miliki itu. Selain bersyukur kepada Allah, ya. Sebelum ke situ, jadi syukur itu kembalinya kepada diri kita, bukan kepada Allah. Allah menyuruh kita bersyukur bukan berarti Allah itu perlu kita bersyukur, tidak. Semua orang seluruh dunia ini pada ayat berikutnya, di ayat 8, ya, itu ayat tentang Bani Israel, menanyakan ada kata kalimat Musa. Qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Seandainya kalian sama seluruh penduduk dunia ini kafir semua, tidak ada yang mau bersyukur kepada Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, tidak memerlukan syukur. Alhamdulillah kita Allah nggak memerlukan. Ya, salah seorang tokoh legendaris barangkali di dalam Al-Quran itu yang bukan nabi tapi namanya disebutkan, Luqman Al-Hakim, surat nomor 31 itu kan, di halaman yang kedua ayat ke-12 mulai ayat paling atas. Allah memuliakan Luqman itu yang pertama kali Allah perintahkan adalah anishkur lillah. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata
Anishkur lillah. Jadi kami berikan hikmah kepada Luqman. Dia dipanggil dengan Luqman Al-Hakim. Apa yang Allah berikan karunia yang pertama kepada Luqman Al-Hakim itulah anishkur lillah, supaya dia bersyukur kepada Allah. Hikmah pertama untuk Luqman Al-Hakim, syukur. Kelanjutan ayatnya, siapa yang bersyukur? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Maka siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Dan siapa yang kafir, kufur nikmat. Wa man kafara innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah tidak memerlukan syukur kita. Jadi di sini Allah juga menyandingkan perintah bersyukur. Siapa yang bersyukur itu untuk dirinya, dan siapa yang kufur. Jadi lawan kata syukur itu adalah kufur, bukan hanya iman. Karena kata kafir ini memang turunannya banyak. Ya, turunan kata kafir itu banyak. Ya, penebus dosa kafar. Dari kata kafaro juga. Ya, kafaro. Penutup cover. Jadi cover di kita itu. Cover itu dari kata kafaro, ya, kafir. Menutup gitu. Tidak mau beriman karena hatinya tertutup itu kafir. Jadi kata kafir itu dalam bahasa Arab itu bahasa yang sebenarnya paling lembut untuk menyebut orang yang tidak beriman itu dengan hatinya masih tertutup, belum dibuka. Lalu ada kalangan tertentu mengatakan kata kafir itu mengandung kekerasan ideologis. Nah, mulai kita ya istilah-istilah seperti itu muncul. Semua agama itu punya sebutan untuk orang di luar agamanya. Nggak ada yang nggak ada, ya kan? Menurut orang Kristen kita ini beriman tidak? Tidak. Mereka menyebut kita apa? Domba. Dibilang domba, kita coba. Tersinggung nggak? Enggak lah, biarkan aja. Iya kan? Menurut mereka. Kata orang Yahudi, kita disebut apa? Mereka menyebut kita goyim. Itu non-Yahudi. Kemudian terkenal, come on guy. Nah, itu hati-hati yang suka gay-gay, itu goyim maksudnya. Itu sebutan orang Yahudi untuk orang di luar Yahudi. Kan keren lah ya. Ini guys. Kemudian orang Hindu menyebut kita apa? Mereka yang menyebut kita Maitreya. Artinya apa? Orang kafir gitu loh kalau orang masuk kita. Non Hindu. Maitreya. Ada disebut nama itu. Semua punya. Ya. Bahkan orang ateis pun punya sebutan untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kaum yang berhalusinasi. Ya, disebut halo gitu. Atau orang yang mabok agama. Nah, tuh. Kata orang ateis yang menggunakan istilah karma bahwa agama adalah candu. Ya. Harus direvolusi mentalnya supaya tidak percaya pada Tuhan. Ada semua. Jadi semua kaum itu punya sebutan untuk kaum-kaum di luar mereka. Kenapa giliran kita menggunakan istilah kafir lalu langsung dibilang nggak boleh? Yang lebih lucu ketika orang Islam yang bilang seperti itu. Nggak boleh kita mengatakan orang yang lain kafir. Karena semua orang juga punya agama. Agama kita, agama mereka, gitu kan. Karena Allah sudah bilang seperti itu, katanya. Iya betul. Allah bilang dalam surat apa? Dalam surat Al-Kafirun. Kan halu juga orang itu. Nggak boleh kita nyebut orang kafir. Katanya kalau Allah tidak menyebut kafir, tapi lakum dinukum waliyadin. Ditanya surat apa itu? Ya surat Al-Kafirun. Surat apa artinya? Ya orang kafir. Ya kan? Muter lagi. Nah, kita bersyukur. Kembali ke masalah syukur. Pertama bersyukur itu kepada Allah. Itu harus selalu. Dan sudah kita kerjakan. Nah, bangun tidur, alhamdulillah. Gitu kan? Dapat apa-apa, alhamdulillah. Mau makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Dan dengan syukur itu kita mendapatkan nikmat dan pahala sekaligus. Ya, semua itu dicatat oleh Allah. Semua itu ada hasanah di situ. Ya. Yang kedua, kita bersyukur kepada yang terutama itu kepada kedua orang tua. Ya. Masih di surat Luqman ayat 12, 13, 14. Nah, itu wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sampai akhir ayat itu menyebutkan supaya
anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir, agar kalian tuh bersyukur kepadaku, kepada Allah dan juga kepada kedua orang tuamu, dan kalian akan kembali kepadaku. Allah perintahkan itu. Jadi bersyukur, berterima kasih kepada orang tua itu perintah Allah langsung. Di samping bersyukur, berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu perintah Allah langsung. Di ayat yang lain, misalnya di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, menetapkan ya, bahwa tidak ada ilah yang layak untuk dijadikan Tuhan, tidak untuk disembah kecuali Dia. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah manusia itu kepada kedua orang tuanya itu berbuat ihsan, berbuat baik. Sampai kapan? Sampai keduanya meninggal, bahkan setelah keduanya wafat. Ya, kalau sudah tua, imma yablaghana indaka al-kibara ahaduhuma, ya. Kalau salah satu di antara mereka itu sudah mencapai usia lanjut, ya, salah satunya atau keduanya, au kilahuma. Jangan mengatakan uffin, itu dalam bahasa Arab. Nah, itu ke orang tua nggak boleh, itu dosa itu. Ya, wala tanharhuma. Jangan membentak orang tua. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak sadar gitu loh. Mengatakan itu nggak boleh. Membentak apalagi. Ya, yang diperintahkan adalah untuk mengatakan qaulan karimah. Ya, wala tanharhuma, qul lahuma qaulan kariman. Gitu. Dan kita diperintahkan pada ayat berikutnya untuk merendahkan, senantiasa merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu dan selalu ucapkan doa, ya Allah, ampuni, sayangi keduanya sebagaimana mereka memelihara aku di masa aku kecil. Yang belum nikah dan yang belum punya anak nggak tahu rasanya. Percaya nggak? Nanti kalau udah punya anak baru tahu. Kalau percaya udah tahu kan cara mengurus anak kecil itu. Saya tuh pernah hampir 3 malam nggak tidur, jaga anak sakit. Nggak mengeluh kita. Anak suruh jaga orang tuanya 1 malam masih bisa keluar masuk ke warung, bisa ngerokok di warung tuh, ngeluh juga. Bahkan saya masih ingat anak saya kedua tuh unik. Ini saya cerita yang lain. Jadi anak saya yang kedua itu ketika dia umur 3 hari, dia kalau digendong di tangan saya nih, tidur dia, taruh di bantal, nangis, dan itu berlanjut sampai tengah malam. Coba, akhirnya apa? Mudahnya saya gendong sambil nyandar, tidur sambil megang anak ini loh. Masa suruh ibunya? Baru 3 hari itu berturut-turut 3 hari seperti itu. Ya, kita nggak ada keluhan kan, orang tua tuh tetap aja gitu. Sambil besok pagi masih masuk kantor juga, walaupun di kantor akhirnya hampir berantem sama teman tuh. Ya, jadi hampir berantemnya itu saya ingat kejadian itu bulan Agustus tahun 97, itu anak saya yang kedua. Ya udah nggak sempat makan gitu kan, berangkat ke kantor masih sempoyongan, waktu itu masih kabut. Tahun 97 itu kabut, bulan Agustus. Tahu-tahu ada yang ngomong nggak enak, orangnya udah tua. Saya waktu itu umur saya 27. Ada pekerjaan, saya bilang tidak seperti itu kerjanya. Kita kerjakan, sejelaskan baik-baik, di jawabannya apa? Nak tempeleng kayak kan. Mana udah tinggal tidur, belum makan, belum sarapan, disuruh kita peleng. Mulai meruncak kayak, nak tempeleng terus saya datang, saya walaupun orang tua akhirnya apa? Kita cengkeram juga. Walaupun akhirnya saya minta maaf habis itu gitu kan, habis pulang makan itu baru terasa salah saya tadi. Tapi habis makan itu baru saya datangin lagi, saya minta maaf. Ya artinya orang tua itu jagain anak seperti itu. Seperti itulah kita mohon kepada Allah itu agar orang tua itu disayangi Allah seperti kita menyayangi anak di waktu kecil. Ya. Kalau orang tua itu nggak sayang sama anak di waktu kecil, ketika doa itu diucapkan, nah itu kan gawat juga. Misalnya nih, kita nih punya anak waktu kecil kita tempeleng aja terus, ya. Nggak kita sayangi, nggak kita bimbing, lalu doanya kan sama, Robik firli wali walidaya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Mungkin di situ masih masuk. Kemudian sayangi keduanya seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Lalu kita nggak sayang sama anak waktu kecil, tua kita juga nggak disayang Allah itu. Karena doa anaknya kan gitu. Doa anak itu dikabulkan oleh Allah. Waktu kecil tidak sayang sama anak, dan ketika tua itu Allah juga tidak sayang pada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Jadi mangkal-mangkalnya, semucil-mucilnya anak itu tetap harus disayang. Apalagi umuran gitu. Ya kan nggak boleh kita bentak gitu. Ya. Jadi tidak boleh kita membentak anak gitu. Nah, itu. Jadi satu kepada Allah, yang kedua kepada kedua orang tua. Ya. Dan yang paling menyakitkan bagi orang tua itu adalah ketika dia dibantah atau dibentak sama anaknya. Jadi seorang ibu dia rela melahirkan antara hidup dan mati, menahan kesakitan segala macam. Orang tua, bapak itu kepala jadi kaki dan sebaliknya rela untuk anak. Tapi orang tua itu tidak akan pernah rela ketika dia dibentak oleh anaknya. Sakitnya itu sampai nggak tahu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu terasa sakit gitu. Ketika orang anak yang sudah mulai bisa lebih besar dari kita mulai itu membentak, yang membentak ibunya, yang membentak bapaknya hanya karena dia merasa memiliki pendidikan yang lebih. Hati-hati itu. Ya, seumur hidup kita itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Setidaknya kan kita kan tidak mungkin jadi bapak dari bapak kita kan gitu. Tidak mungkin jadi ibu dari ibu kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Makanya berulang-ulang dalam Al-Quran itu setiap kali Allah menyebutkan ya la ilaha illa huwa wa la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Hampir serupa ayatnya itu di ayat 151 surat Al-An'am, ya ayatnya paling bawah. Seperti itu. Yang berikutnya, kita perlu bersyukur, perlu berterima kasih itu juga kepada manusia. Kepada orang lain. Kita jadi sekarang itu kan tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Pasti ada kontribusi orang lain. Ya. Jadi sampai-sampai Nabi SAW saking pentingnya kita bersyukur, berterima kasih kepada orang itu, sampai-sampai mengatakan wa man lam yashkurillah wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka orang itu sebenarnya belum bersyukur kepada Allah. Jadi jangan pernah mengatakan saya jadi begini nih nggak dibantu siapa-siapa, saya dulu sakit hidupnya susah melarat miskin, nggak ada teman, nggak ada orang tua, nggak ada pengasuh, saya sekarang karena usaha saya sendiri. Ini nggak boleh. Tetap kita ini semua jadi seperti ini karena ada bantuan orang lain. Saya jadi pembicara begini kan paling nggak kan karena ada yang dengar. Coba kalau nggak ada yang dengar, saya suruh ngomong sendiri gitu, ya. Walaupun ada orang bikin konten segala macam, tetap aja tuh ada yang dengar. Paling tidak ketika diupload itu dia berharap ada orang yang melihat dan mendengarnya. Semua. Bahkan ya, saking pentingnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia. Di dalam riwayat Imam Ahmad itu juga dikatakan inna ashkaron nasi lillahi ashkuruhum linnas. Inna ashkaran nasi lillahi ashkuruhum linnas. Hadisnya sahih. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang paling banyak bersyukur berterima kasih kepada manusia, orang lain. Jadi jangan anggap enteng gitu loh berterima kasih kepada orang lain itu. Ini kan kadang-kadang maaf ada sebagian saudara kita itu kalau melihat orang lain itu kayaknya wah udah itu ahli neraka semua itu, jangan didekati itu, nggak usah berterima kasih kepada mereka, wah, ahli bidah semua itu. Nah yang seperti ini itu nggak benar, menyalahi ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam masalah syukur ini adalah memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan kita itu dilahirkan, diciptakan di muka bumi ini selain beribadah, ya, di dalam surat Az-Zariyat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku.
Di ayat yang lain, di surat An-Nahl, surat nomor 16, ayat ke-78, Allah juga nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sama kan semua ini? Mau yang sarjana, mau tidak, mau yang master, mau yang doktor, mau yang profesor, ketika lahir kan sama kalimatnya keluar, yang sama. Dan tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kemudian Allah jadikan as-sam'a, bukan kuping loh ya. Sam'a itu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah. Afidah itu ada yang menerjemahkan hati, ada yang akal. Jadi proses bayi itu yang pertama kali berfungsi itu apa? Pendengarannya, bukan mata. Setelah pendengaran berfungsi baru mata, baru akal. Makanya anak kecil itu tidak peduli itu kalimatnya apa yang kita ucapkan, yang dia dengarkan itu nadanya. Ya, nada suara kita itu yang didengar, yang dikenal itu nadanya. Jadi walaupun kita bilang sayang gitu kan, tapi kan yang dikenal tuh sayang gitu kan. Kalimatnya sama. Bayi itu tidak bisa membedakan kosakata, tapi yang dibedakan tuh intonasinya, nadanya dibedakan. Jadi makanya bayi itu ditidurkan dengan nyanyian, dengan sholawat, dengan bacaan Al-Quran, begitu kan? Nah, bukan nyanyian lagu dangdut itu loh, bukan. Tapi kan karena lagu-lagu apa lagunya untuk meniburkan itu sampai ada lagu Nina Bobo dan seterusnya itu kan. Ya, artinya kupingnya itu pendengarannya sudah berfungsi begitu ketika dilahirkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ya, baru penglihatan bukan mata. Kemudian baru akal itu mulai ya berkembang begitu. Jadi akal itu terakhir berfungsi tapi dia terus berkembang. Kalau pendengaran tetap ya pokoknya dengar sih gitu. Dengar dia gunanya untuk berkomunikasi, untuk mengolah kata-kata dan sebagainya, itu dia dari pendengarannya. Nah, baru nanti itu berkembang itu akal terakhir. Dan nah ini lagi. Ketika Allah menyebutkan tiga hal ini, sam'a wal basar wal afidah, ya, kadang-kadang digunakan kata qulub. Inilah yang menyebabkan juga manusia itu masuk neraka atau masuk surga. Ya, Allah sebutkan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Di ayat 179 surat Al-Baqarah. Surat Al-A'raf. Sungguh kami pasti akan penuhkan isi neraka jahanam itu, kebanyakan isinya adalah jin dan manusia. Apakah ada selain jin dan manusia? Allah sebutkan dua itu dulu. Yang mukallaf itu dua itu. Ya, penyebabnya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian lahum adhanun la yasma'una biha. Sekarang Allah sebut telinga. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Bahkan mereka itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih buruk, lebih sesat daripada binatang. Jadi ini potensi yang Allah berikan kepada kita tadi adalah la'allakum tashkurun. Dengan potensi itu kita bisa memiliki apa saja dengan usaha kita, dengan izin Allah, maka pergunakanlah semua itu dalam rangka syukur. Ya, syukur itu tadi bahwa kita menggunakan segala nikmat, sarana, fasilitas, kesempatan, waktu yang Allah berikan itu dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan ajaran Islam ini ke seluruh dunia, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Ya, mulai dari keluarga yang kecil dulu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat terhadap mereka yang suka keluar jauh-jauh, tapi perintah di Al-Qur'an itu adalah wa anzir ashiratakal akrabin, maka berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan dalam ayat lain, dalam surat Tahrim ayat ke-6, Allah perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Harus kita mulai ya dari diri dan keluarga kita. Walaupun barangkali kadang-kadang itu di keluarga orang itu tidak begitu sukses dakwahnya, tapi dakwahnya bisa sukses di tempat lain. Gitu. Itu banyak kejadian seperti itu, bahkan itu menimpa para nabi. Tidak perlu kita berkecil hati. Ya, katakanlah kita tanda petik gitu kan gagal menjadikan anak kita anak yang saleh. Sebenarnya tidak ada kata gagal, itu cobaan dari Allah. Ya, toh kita juga mendapati ada anak nabi seperti anak Nabi Nuh misalnya, dia tidak mau beriman kepada bapaknya. Ya, kita mendapati Nabiullah Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman yang merupakan disebut kekasih Ar-Rahman, itu yang orang tuanya Azar itu justru menjadi pembuat dan penyembah berhala. Ya, kita dapati makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang justru pelindungnya sejak kecil, pamannya Abu Thalib juga ternyata sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berbuat. Ya, ketika Nabi bersedih dengan kematian Abu Thalib yang tidak beriman, karena Allah ya menegur, mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Gitu. Allah lebih tahu. Ya, adapun tugas kita sebagaimana tugas para rasul, tugas para anbiya itu ya, kalau orang berpaling ya, kalau mereka berpaling, tawalla fa inna ma'alikal balad. Kalau mereka berpaling, tidak mau mendengarkan peringatan, tidak mau mendengarkan dakwah, maka sesungguhnya kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan saja. Jadi tugas para ulama, tugas para ustadz, tugas para dai, tugas kita semua itu hanyalah menyampaikan risalah yang benar. Hidayah itu sepenuhnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang beriman gara-gara kita, tidak ada orang yang berjilbab gara-gara kita, tidak ada orang yang rajin sholat gara-gara kita, kecuali itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya. Bahkan kehadiran kita di masjid ini pun, kita hadir di majelis ta'lim itu semata-mata karena Allah memberikan hidayah dan memudahkan langkah kita untuk menghadiri ke majelis ilmu. Kalau itu karena kita, setiap kali kita datang, orang datang hadir. Ya, betapa banyak orang yang ada di lingkungan masjid tidak tertarik untuk datang, dan juga berapa banyak orang yang jauh dari masjid itu datang. Kenapa? Itu adalah urusan yang sudah masuk kategori hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kita tidak akan pernah berkecil hati ya ketika dakwah kita ya tanda petik itu ditolak misalnya, dan kita tetap bersyukur apapun yang kita hadapi. Kondisi yang kita hadapi itu kita hadapi dengan syukur semua. Karena dengan syukur itulah ya Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Dengan syukur itulah kita tidak akan berkecil hati. Makanya saya pernah ceritakan itu. Ada permintaan khutbah. Berapa orang? Ustaz, 6 orang. Ya udah Bapak, mari berangkat. Khutbah Jumat Pak, 6 orang. Berangkat. Gak masalah. Siapa tahu dari 6 orang itu nanti kan ya gitu akan berkembang dakwah kan. Toh para nabi juga dulu kan 1, 2, 3 gitu yang beriman, yang akhirnya sampai juga Islam itu ke bumi Indonesia ini dan sampai juga ke Buntok ini. Wallahu a'lam bishawab. Gak ada pertanyaan kan? Biasanya gak ada. Saya percaya jemaah Buntok ini pintar aja gitu. Gak usah ditanya, dia udah paham gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.